Selamat pagi. Lanjut ke vlog kedua. Kira ini gua jalan agak siangan lagi. Dikarenakan gue beli SSD Extreme Pro gitu ya kan. Tapi ternyata nggak bisa dipakai dong anjir. Katanya not recorded to stop when the low speed, bajingan banget. Gue beli di Shopee. Harganya 90.000, emang nggak masuk akal juga sih. 90.000 gue pikir dan 2 tera. Gue nggak ngerti, ada-ada aja dah. Ya udah pasti bohong nggak sih sebenarnya kayak gitu. Ya cuman nggak apa-apa ya, gue dengan harga yang murah gue pikir bisa kan. Itu nyambung ke soal apa ya namanya bahasanya, trial error. Proses kreatif tuh nggak pernah akan ada apa ya bahasanya ya, should be langsung sempurna. I think kayak langsung sempurna, pasti proses itu ada aja yang ajaib-ajaibnya gitu. Error sebenarnya serunya proses kreatif tuh gitu sih. Kayak kemarin gue ngeliat postingan di kelas pagi Anthony Ismail, ada postingan kalau berbuat salah aja nggak boleh, kurang lebih gitu ya poinnya. Cuman gue agak lupa kapan aku bisa tumbuh gitu. Ya jadi kayak misalnya kita lagi ya at least sesimpel kasusnya gue lagi coba mau ngidupin lagi ya vlog random ini gitu. Yang dimana dulu gue pernah juga coba bikin podcast trial error sama teman-teman gue, orang-orang gue kenal. Kebetulan emang dia punya ABC, memang fee-nya dikit, tapi dari situ yang bisa gue ambil, teman kita sama-sama belajar gitu loh. Dan gue sepakat sama tamu-tamu yang ada di gue itu emang dia kebetulan pengen sharing karena nggak ada media untuk yang kayak ditanyain gimana ceritanya, gimana story-nya dia bisa sampai sini. Karena setiap orang tuh punya story juga kan. Nah itu trailer ini akhirnya gue nggak jalan karena memang balik lagi kalau objektifnya adalah view rame atau enggak, ya itu agak challenging. Lu akan ngerasa kayak gue nggak berhasil. Ya di satu sisi itu adalah indikator juga kalau podcast gue sebelumnya nggak berhasil. Tapi at least objektif gue pertama adalah gue belajar menjadi pembawa. Wow, ngebut mau kemana? Belajar gimana pembawa podcast, dan gue pengen sharing sama beberapa orang. Kalau misalnya emang pengen dengerin, ada di Spotify itu di Cool Podcast, di situ ada narasumber banyak yang ya bisa lu dengerin ceritanya masing-masing setiap profesi lah ya kan. Nah udah lama nih gue nggak bikin project personal karena belakangan gue masih sibuk nyari duit, gimana caranya duit, kerja profesional dan ngejar karir yang dimana juga akan seperti itu juga alhamdulillahnya gitu ya. Tapi gue coba bosen nih, kayak di kreatif tuh kayak ada bosennya lagi gitu. Terus lu di mana nemuin bosen, dan lu ketika udah nyaman lu nemuin bosen, lu harus buat sesuatu. Nah di situ gue rasa adalah itu bagian dari titik growth lu atau titik start to growth lu lagi. Dan gue ambil sinyal itu aja gitu. Ya gue coba beberapa kali, banyak project yang gue gak hilangin. Terus karena objektif gue belakangan adalah working, dan itu should be perfect, should be deliver good and everything gitu. Because karena berhubungan sama citra, alhasil gue punya mindset kalau bikin sesuatu langsung harus bagus. Dan itu membuat gue tidak lagi ada eksplorasi. Buat gue personal, yang gue takutin adalah nanti dipandangnya jelek, dipandangnya ini. Sedangkan ketika lo membuat personal, menurut gue adalah itu bagian dari reconnecting antara gue dan diri gue lagi sendiri gitu loh. I don't know, and whatever akan seperti apa dulu jadinya. Nah, at least I have tried from zero again gitu, from scratch again gitu. Karena ini hitungannya personal, gue nggak punya teman brainstorming, bukan nggak punya,
mungkin punya, tapi lebih ke balik lagi tuh reconnecting with myself gitu kan. Gue pengen tahu lagi apa sih yang udah bisa gue buat dulu sebelumnya gimana, terus gue punya eksplorasi dari gaya yang baru lagi kayak gimana, ya kan? Why not gitu? Dan di situ udah pasti ada proses absurdnya, proses jeleknya, proses gagalnya. Kayak tadi gue di ekspektasi gue aja lah, gue jalan udah seperti normal biasanya gitu. Yang gue bayangin adalah nanti tinggal rekam audio, sekarang gue tinggal ngomong, di start dari situ. Dan ternyata memorinya nggak kebaca dong. Komedi banget kan. Oke, lanjut. Ya ini kayak gini, awalnya gue cuman kayak, sebelumnya mungkin gue ceritain awalnya karena gue takut nggak mau hari-hari gue kehilangan waktu begitu aja tanpa produktif, karena 1 jam di perjalanan gue ke kantor dan ke rumah itu selalu menghabiskan waktu 1 jam. Di umur gue sekarang yang udah banyak worry, 1 jam udah akan berkurang. Ya hasil kenapa gue nggak buat sesuatu pakai versi yang gue punya, gue bisa gitu. Memanfaatkan perjalanan kerja sambil ya making something, sharing something or whatever. Wow, something like that ya kan. Nah dari situ awalnya cuman bikin logo dan di kerjaan di waktu dan di kegiatan gue yang udah lumayan banyak, untuk editing yang eksplorasi kayak dulu itu kan udah nggak ada lagi ya banyak waktunya ya. So I try to make I try use modern tools. Wait. So I try to make a modern tools. So I try use modern tools to efficiency. Kayak start gue dulu ngedit video tuh otomatis udah pakai Adobe Premiere Pro. Ada CapCut, gue pakai CapCut. Gue nggak ada laptop dan nggak punya editing video yang proper, ya gue coba pakai editsnya by Instagram, by Meta gitu. Gue nggak sempet lagi bikin title di Photoshop, ada template di situ, ya udah kita coba kembangin dulu. Awalnya mulai dari situ. Yang penting gimana adalah gue pengen coba menyampaikan sebuah vlog gue yang gue nggak tahu itu bercerita atau ngebuat orang, at least gue bisa ngebuat hari gue lebih menarik lagi aja gitu. Gak jelas awalnya gitu, sampai akhirnya berjalan. Sekarang gue dapat pinjaman 360, gue punya mikrofon, gue sambil sharing kayak gini. Why not gitu ya kan. Wah gila, ini yang lain tanggal merah, libur, jadi sepi banget. Nice one nih. Kayaknya gue harus bisa lebih santai aja ya ngobrolnya, karena ini sekarang 7.38. Iya gitu anjir. Gue agak buru-buru karena gue ngebut nih, nge-vlog nge-share ngomongnya. Nah nyambung. Sekarang akhirnya upgrade lagi karena trial and error, karena upgrade lagi nih. Tiba-tiba pakai 360, terus sambil mikrofon ini, terus dari logo gue yang by template dari edit situ, intronya gue coba kembangin lagi pakai ilustrasi, pakai style gue by design gitu, nyambung gitu. Nah itu balik lagi, itu kalau buat personal gue tidak mengejar dan targetingnya tidak terburu-buru untuk ABC, eksplorasi, reconnect myself. Gue tidak mengkonsepkan dengan jelas. Ya gue coba yang ini strategi kreatif gue, yang dimana trial error and will be grow someday gitu. Karena balik lagi, kalau yang ekspektasinya view-nya harus banyak, terus ininya harus bagus, brandingnya akan bagus, harus segala macem, agak takut sih.
Ditambah gaya gue emang dari dulu emang agak minimal, tapi sekarang kayak kenapa banyak perkembangan, akhirnya gue nemu input baru ya gue coba terapin di style gue di cover itu. Yeah, I have a generate illustrate, but I have a taste of visual to make the cover in line with me gitu, with the type font yang gue gunain, line merah yang dari dulu selalu gue bawa, gaya ilustrasi, line raw dan lain-lain. Jadi gue ngerasa buat gue tujuannya ternyata bikin cover itu adalah gabungan antara Swiss grid design, Swiss style design sama Japanese illustrate. Minimal modern Japanese ilustrasi. Ya akhirnya jadilah cover seperti itu. Balik lagi, untuk menciptakan itu gue menggunakan waktu yang sangat singkat, efisiensi dulu. Efisiensi waktu, gue menggunakan ChatGPT untuk generate gambar, tapi konsepnya udah gue punya. Gue di situ juga nge-prompting lagi, yang dimana gue butuh ilustrasinya pakai gaya ini, visual ini, shadingnya kayak gini. Nggak semerta-merta tolong buatin ilustrasi orang naik motor gitu ya, nggak juga. By konsep, by idea, by test juga. Akhirnya jadinya kayak gitu. Gue nggak tahu, mungkin akan terlihat kayak bukan stylenya gue loh. Berarti kan ternyata gue tuh juga punya rasa bosan terhadap gaya visual desain gue yang sebelumnya, dan menjadinya berkembang seperti itu. Why not? And I think this is fun to explore and reconnect myself. Iya nggak sih? Sometimes creativity is just making fun with it. Ya kayak sometimes in the creativity is just making fun with it and get lost with it, with yourself of course. Balik lagi, ini tujuannya personal dulu. Karena kalau misalnya tujuannya, gue selalu setiap membuat sesuatu for myself dulu sih. Ketika orang lain menilai ABC itu kayak gimana, ya itu terserah. Barangkali di situ ada bagian dari kurasi atau filtering niche gua. Terlihat sekitar ego dan idealis ya karena semua komersial atau profesionalisme gua itu gua lakuin untuk di pekerjaan. Gua tidak menaruh idealisme gua ke di pekerjaan. Beberapa orang mungkin ngeliat gue idealis ya, dalam pekerjaan pun ya, tapi tetap gue ngeliat juga ini inline gak idealis gue yang ini dipakai dengan style brand yang ini. I think beberapa begitu sih. Jadi ngebut gue ngomongnya. Mau bawa motornya juga ngebut. Creativity is fun. Creativity is need exploration. Creativity for yourself is need to be reconnect with yourself. If you have one voice, if you wanna put your voice and your artwork on your work, and then style, identity, or characteristic of your visual or your artwork or everything your art, everything your work akan ada di hasil karya itu. Sebenarnya proses kreatif untuk personal itu agak risky ketika orang ikut masuk. Intinya gue lagi mau ngidupin jiwa sisi seniman gue di personal work gue, karena gue udah ngerasa nggak hidup di pekerjaan yang daily gitu. Jadi gue put my another me on my personal project, so I don't
use my personal work, or so I don't put my idealism to professional work. Gue selalu percaya dari dulu harus ngepecah berdua sih, antara personal work sama professional work. Kalau lu kerja bareng orang, di situ banyak kepala yang ikut di dalamnya. You cannot be the big head alone in the group of people. Mungkin di situ juga kelihatan juga profesionalisme lu dalam dunia pekerjaan juga sih. Berapa menit ya gue udah ngomong? 20 menitan kali ya. Malas nih ngeditnya pas ini nanti, anjir. Ya mungkin itu yang bisa gue sampaikan di episode kedua ini. Gue nggak tahu judulnya. Creativity is fun. Creativity need to be exploration. Creativity is need to be reconnect with yourself, reconnect with your brand, reconnect with your team, reconnect with everything your work stand for. Peace. Ini feel gue sejam sih jalan sampai sini. Gue dari rumah kayak tadi jam seginian juga. This is fun kalau nggak macet, gokil. We go back to your house. Anjir, setiap hari Jakarta kayak gini aja, fun banget, gak bawa stres duluan berangkat kerja, gila. Kesyah dulu gitu. Udahlah balik kepada WFH lagi aja lah. Udah terlalu numpuk Jakarta tuh. Apa sih yang bikin orang kebanyakan stres di pekerjaan tuh? Gue rasa curiga kalau di Jakarta adalah perjalanan. Lu mau naik kereta, lu mau naik kendaraan pribadi, kendaraan umum. Pilihannya gini, lu mau naik kendaraan pribadi otomatis macet. Lu naik kendaraan umum otomatis rame. Keramaian itu tuh bikin otak sama pikiran lu tuh gak chill. Stresnya ada tingkat. Mantap.